Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afrida Nur, Diah Putri, Kumala Nirbita, Priyatiasa Maafi, Feratri Laila yang akan menyampaikan informasi tentang peranan masyarakat beradab dan sejahtera menurut pandangan Islam. Mari kita simak video berikut ini. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sejumlah individu yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, bergaul dalam jangka waktu lama sehingga menimbulkan kesadaran pada diri setiap anggotanya sebagai suatu kesatuan. Apa itu masyarakat beradab dan sejahtera? Masyarakat beradab dan sejahtera atau civil society merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana berkehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial dan sejahtera. Masyarakat beradab dan sejahtera mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Bagaimana sejarahnya? Menurut Cicero, pertama kalinya mencetuskan istilah civil society adalah suatu komunitas politik yang beradab yang memiliki hukum sendiri. Menurut Nabi Muhammad SAW, mengacu pada konsep negara kota Madinah yang terdapat piagam Madinah yang berisikan tentang pertama dalam sejarah manusia yang mengatur apa yang sekarang orang ributkan sebagai hak-hak sipil. Unsur-unsur masyarakat beradab dan sejahtera adalah: 1. Adanya wilayah publik yang luas, yang kedua rasa toleransi, yang ketiga demokrasi, yang keempat keadilan manusia, yang kelima pluralisme. Karakteristik masyarakat beradab dan sejahtera: pertama, bertuhan; kedua, damai; tiga, tolong menolong; 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial; 5. Toleransi; 6. Berakhlak mulia; 7. Berperadaban tinggi. Prinsip masyarakat beradab dan sejahtera: yang pertama, keadilan sosial; yang kedua, egalitarianisme, kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, atau budaya; yang ketiga, pluralisme, kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain; yang keempat, supremasi hukum; dan yang terakhir, pengawasan sosial. Peranan umat beragama dalam masyarakat beradab dan sejahtera. Dialog untuk mengikis kecurigaan dan menumbuhkan saling pengertian antara satu sama lain. Melakukan studi-studi agama, menumbuhkan kesadaran pluralisme, menjaga perdamaian, saling tolong-menolong, dan bermusyawarah dalam segala urusan bersama. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani adalah sekumpulan manusia yang berada dalam suatu wilayah atau daerah yang hidup dengan aman serta patuh pada aturan atau ketentuan hukum tertentu dan segala bentuk tatanan kemasyarakatan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat madani atau civil society atau al-mujtama al-madani berpedoman pada pola hidup masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban. Di dalam Al-Quran, kehidupan masyarakat madani adalah baldatun tayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang diartikan sebagai negeri yang baik di atas keridhaan Allah. Hal ini sejalan dengan pengertian masyarakat ideal, yaitu masyarakat di bawah ampunan dan keridhaan Allah, serta yang menjunjung tinggi rukun iman, rukun Islam, fungsi iman kepada Allah SWT, dan hukum syariat lainnya. Madani pertama kali berasal dari bahasa Arab dari terjemahan Al-Mujtama Al-Madani. Kemudian dicetuskan oleh Naqib Al-Atas, seorang guru besar sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, yang mengambil istilah tersebut dari karakteristik masyarakat Islam yang diaktualisasikan Rasulullah di Madinah dengan fenomena saat ini. Istilah tersebut kemudian dibawa oleh Anwar Ibrahim, Deputi Perdana Menteri dalam Festival Istiqlal September 1995.
Beliau menjelaskan masyarakat madani pada kehidupan kontemporer seperti rasa kesediaan untuk saling menghargai dan memahami. Kemudian muncul beberapa karya-karya dari intelektual muslim Indonesia, diantaranya Azyu Mardi Azra dengan bukunya Menuju Masyarakat Madani tahun 1999 dan Lukman Sutrisno dengan bukunya Memberdayakan Rakyat dalam Masyarakat Madani tahun 2000. Konsep masyarakat madani menurut perspektif Islam ada 3. Yang pertama, Khairah Ummah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. Yang kedua, Umatan Wasatan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan yang ketiga, Ummah Muqtasidah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 66. Konsep khairan ummah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110 adalah konsep masyarakat yang ideal. Mereka ditugasi untuk mengembangkan beberapa fungsi, diantaranya menyerukan kebaikan dan mencegah terjadi kemungkaran. Selain itu, mereka juga tidak boleh bercerai-berai dan saling berselisih paham. Al-Quran telah memberikan cara meningkatkan iman dan takwa, serta secara berdamai untuk memecahkan masalah internal, yaitu metode syurah atau musyawarah, istilah atau rekonsiliasi, dan berdakwah dengan cara al-hikmah wa al-mujadalah bi Allahu hiya ahsan, yang berarti kebijaksanaan dan perundingan dengan cara baik. Konsep umatan wasatan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan bahwa masyarakat seimbang adalah masyarakat yang berada di posisi tengah-tengah, yaitu menggabungkan yang baik dari yang bertentangan. As-Sifa ay-Wasiqah Madinah atau Piagam Madinah. Di antaranya yang pertama, asas kebebasan beragama, yang kedua, asas persamaan, yang ketiga, asas kebersamaan, yang keempat, asas keadilan, yang kelima, asas perdamaian, yang keenam, asas musyawarah. Karakteristik keislaman pembangunan masyarakat madani, di antaranya Islam humanis, Islam moderat, Islam toleran. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, di antaranya melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi, merangsang tumbuhnya para intelektual, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Selanjutnya, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat sebagai kontrol terhadap negara, menjadi kelompok kepentingan atau penekan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dan sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka. Bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agramis atau religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan intak, kritis, argumentatif, dan kreatif, berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan dan menerima semangat